menyampaikan pandangannya atau pertanyaannya, nanti bisa ditanggapi oleh Bang Zul. Topik malam ini adalah pandangan Al-Quran dan Alkitab mengenai perang. Silakan teman-teman Kristen yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat awal agar bisa ditanggapi oleh teman-teman Muslim. Saya bertanya dong, boleh dong? Boleh, silakan. Kan umat Islam selalu mengkaitkan bahwa Tuhan mereka itu adalah Elohim Israel. Faktanya bahwa zaman dulu itu tidak pernah bangsa Israel itu disuruh untuk menyebarkan Yudaisme, atau kalau orang Islam, umat Islam itu katakan Islamisasi ya ke bangsa sekitar. Itu faktanya tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran kan sudah terlihat seperti mengutus rasul-rasul ke bangsa-bangsa. Itu sangat bertolak belakang dengan isi Taurat. Dan lagi pula, ini jadi pertanyaan saya, mengapa ya pada era Nabi terakhir, yang diklaim Nabi terakhir, itu menyebarkan untuk mengajak orang itu kepada agama Islam, surat dulu ya, kalau tidak maka harus bayar jizyah, dan kalaupun tidak bayar maka harus diperangi. Mengapa harus begitu caranya? Karena ini sangat bertolak belakang dengan cara-cara Elohim kami, sesembahan kami, yaitu Adonai atau Hashem atau 4 huruf suci. Terima kasih. Baik Pak, sebelum ke Bang Zul, berarti yang Pak Jason sampaikan mungkin lebih kepada mengacu ke Quran 9 ayat 28-29 ya Pak ya. Silakan Bang Zul, ditanggapi Bang. Di sini kita tidak berdebat Bang, tapi kita dialog dan diskusi Bang. Silakan. Baik. Jadi pertanyaan ini sangat menarik ya. Intinya kenapa kemudian Allah yang ada di dalam Al-Quran memerintahkan untuk mengajarkan ajaran Islam, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau Allah atau Hashem yang kemudian diklaim oleh orang Kristen itu adalah Tuhannya, itu tidak mengajarkan hal yang sama. Baik. Sebelum saya menjawab itu, saya hanya ingin memberikan pandangan terhadap sahabat-sahabat yang ada di sini. Sebagaimana seruan Yesus konon katanya ya, di dalam Lukas 19 ayat 27, dan sekarang bawalah kemari musuh-musuhku itu yang tidak mau aku menjadi rajanya, dan bunuhlah mereka di hadapanku. Ini adalah dalil yang Bukan berapa, Pak? Buka. Ini adalah dalil yang merupakan, ya mungkin saja itulah yang menyebabkan aksi-aksi yang dilakukan atas nama negara, politik, dan rempah-rempah untuk mengajak orang lain masuk ke dalam ajaran agama Kristen. Baik. Sebentar Bang Adirion, Bang Sul. Kita tidak berkeberatan untuk menjawab dan menjelaskan tentang pandangan Alkitab. Tapi sekarang baru saja kita masuk terkait pandangan Al-Quran. Mohon kembali ke situ dulu Bang Sul. Oke. Ya, supaya lebih tertata rapi diskusi kita. Oke. Jadi gini, kita selaku orang yang ada di Indonesia khususnya ini ya, itu memahami persepsi apa yang kemudian ditorehkan oleh dunia barat tentang anggapan mereka terhadap Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu dipromosikan oleh mereka yang menguasai media bahwa ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang kejam. Jadi memang benar seperti misalnya yang tertuang di dalam surah At-Taubah dalam Al-Quran ayat 5 ya. Di situ secara eksplisit menyebutkan kata bunuhlah. Gitu ya. Jadi ketika ada perintah seakan-akan bahwa dalil dalam Al-Quran mengajarkan Islam kepada orang lain dengan perintah bunuhlah ketika mereka itu tidak mau masuk ke dalam ajaran agama Islam. Lengkap ayatnya gini terjemahannya, apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini
Jadi di sini ayat ini itu sangat jelas ketika dipahami secara menyeluruh sesuai dengan asbabul nuzulnya. Di situ jelas dikatakan, ya di situ jelas dikatakan, jika mereka bertaubat, jika mereka mendirikan sholat, jika mereka menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Suaranya hilang. Ya gimana? Lanjut, suaranya bagus. Silakan lanjut. Oke, artinya dalil-dalil ini jelas mengatakan ketika orang itu bertaubat, maka sesuai dengan ayat ini orang yang tadi diperintahkan untuk dibunuh itu dibiarkan. Nah, persepsi keliru kerap terjadi karena ayat tersebut hanya dibaca secara parsial dan tidak dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, di mana ayat ini sangat jelas menerangkan bahwa perintah untuk membunuh diarahkan kepada kaum musyrik yang nyata-nyata melanggar perjanjian. Ayat-ayat di sekitar ayat tersebut yang saya bacakan terjemahnya tadi nyata sekali menggambarkan perintah Allah kepada umatnya untuk senantiasa menjaga kedamaian. Tetapi jika mereka bertaubat, lalu kemudian para sahabat sekalian, kaitannya dengan perintah untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Saya kira semua agama akan mengajarkan hal yang sama. Bagaimana kemudian Allah mengajarkan perintah-perintahnya kepada para nabi, kepada para rasul yang kami imani. Itu tidak sekaligus. Kalau tadi saya mendengarkan bahwa Alkitab yang dimiliki oleh sahabat Kristen itu dituliskan selama kurang lebih 1400 tahun. Itu membuktikan bahwa perintah Tuhan itu tidak sekaligus turun. Tidak sekaligus diwahyukan. Begitu dikatakan perintah ini adalah firman Tuhan, seketika satu kitab diwahyukan, tidak. Tetapi step by step. Ya, sedikit demi sedikit. Tidak mungkin pada masa Abraham itu sudah ada perintah untuk menyebarkan ajaran Abraham kepada seluruh manusia. Belum tentu. Sudah pasti belum bisa. Sedangkan jangankan perintah yang layaknya ada dalam ajaran agama Islam, perintah untuk mengekalkan sunat saja yang nyata-nyata sudah kekal menurut Allah dengan perjanjiannya kepada Abraham masih juga dibatalkan oleh sahabat-sahabat Kristen yang datang pada abad pertama. Apatah lagi ketika ajaran agama Islam itu sudah dijatuhkan, sudah diamanahkan kepada Abraham pada masa itu, semuanya akan gugur. Nah, lalu kemudian ada sahabat tadi yang mengatakan, jangan samakan dengan Islam, dengan Kristen katanya. Kalau ajaran Kristen itu harus Anda bedakan antara perintah perang negara dengan agama. Nah, ini sedikit saya ingin menanggapi hal ini. Ya, tolong saya diberi ruang. Benar Bang Zul. Oke. Mohon sekali. Saya mesti lihat dulu. Nanti ada saatnya sesi lagi terkait perspektif Alkitab. Tapi mohon di stop dulu. Sekarang saya beri kesempatan ke teman-teman Kristen untuk mempertajam apa yang menjadi pemikirannya terkait perang di dalam pandangan Al-Quran. Jadi saya ingatkan sekali lagi, diskusi dialog ini bukan debat. Kita memberi contoh kepada para pendengar dan masyarakat di luar sana untuk memperkecil gap antara gesekan-gesekan yang terjadi antara kekristenan dengan Islam. Hendaknya diskusi kita selalu diarahkan adalah dalam konteks menjawab dan menjelaskan, tapi tidak menyerang ajaran satu sama lain. Jadi mohon teman-teman Kristen silakan waktu kalian saat ini, apa yang ingin ditanyakan terkait tadi ayat-ayat yang tadi Pak Jason, atau ada yang ingin disampaikan lagi yang belum mengerti atau ada yang dirasa mengganjal terkait ayat Al-Quran atau pandangan Al-Quran mengenai Al-Quran. Silakan teman Kristen. Iya, gua. Silakan. Boleh tentang surah At-Taubah itu kan di situ udah jelas Bang Zul ya. Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Di situ memang Islam itu memang paksaan. Agama Islam itu disebut dengan paksaan. Jangan tanpa perang. Sorry saya potong, jangan menyimpulkan. Bertanya silakan. Oke, boleh. Jadi dengan patuh hingga mereka membayar jizyah. Dengan patuh sedang mereka, kalau mereka nggak patuh bagaimana? Di ayat berapa itu? At-Taubah ayat berapa? Di ayat 29 At-Taubah. Kalau memang At-Taubah 29, kalau memang ada asbab nuzulnya tunjuk.
Mas Zul. 49. Coba ditunjukkan dalilnya, Bang. Bro Ade bisa bantu share, Bro Ade? Ya. Dan pertanyaannya tolong diperjelas. Hingga mereka membayar jizyah. Kalau tidak membayar, bagaimana? Udah itu saja. Ya. Oke, silakan langsung ditanggapi, Bang Zul. Baik. Jadi di dalam ayat ini ya, ayat 29 ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan penuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini yang perlu dipahami di sini. Jadi ketika ada perintah memerangi orang yang sudah mengikat perjanjian, kemudian ingkar terhadap perjanjian itu, maka sejatinya ya, apa konsekuensi dari perjanjian yang sudah diterangkan di dalam perjanjian yang ada, kan gitu ya. Ini yang perlu dipahami. Karena di dalam surah At-Taubah ini, itu seringkali dipahami sebagai suatu perintah dan kewajiban agama Islam untuk senantiasa berperang dengan ahli kitab sebagai sebuah metode pemaksaan agama Islam kepada mereka, di mana di situ ditekankan ketika mereka tidak mengikuti apa yang kamu lakukan, maka bunuhlah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak kepada hari kiamat, hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya kan? Diterangkan seperti itu. Jadi ketika Anda mengatakan bagaimana ketika mereka tidak membayar jizyah, apakah ada perintah di dalamnya untuk membunuh? Tidak ada perintah di dalamnya untuk membunuh. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa, loh, jelas ayatnya di situ kok. Iya, mana dalilnya yang mengatakan bahwa ketika mereka tidak membayar jizyah, maka perangi atau dibunuhlah. Di situ tidak ada dinyatakan untuk perintah membunuh di dalamnya. Aku potong, maaf. Mas Zul, klausul dari ayat ini yang diperangi itu siapa aja? Gimana? Ya. Klausul dari ayat ini yang diperangi itu siapa saja? Loh, ini asbabun nuzulnya bercerita tentang apa dulu? Orang yang minta janji. Yang asbabun nuzul dulu. Loh, harus kita ini bercerita masa lampau. Ini bercerita masa yang terjadi pada masa itu. Nah, kita lihat ayatnya dulu. Kalau mau asbabun nuzul ya Mas Zul yang tunjukin, boleh. Silakan. Nah, ini aku mau nanya nih. Kan di sini kan berarti ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian satu, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dua, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar. Iya. Makanya asbabul nuzulnya itu harus dipahami. Di dalam asbabul nuzulnya itu maksudku gini, Mas Zul, berarti benar nggak yang diperangi itu adalah mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar? Benar nggak tadi? Dengarkan dulu asbabul nuzulnya. Di hadis diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan dalil ini itu berbicara perjanjian damai dengan orang-orang Romawi. Ya, hadis ini menarik. Kenapa? Karena jikalau At-Taubah ayat 29 ini diartikan sebagai perang abadi, di mana memerangi ahli kitab adalah kewajiban, maka perjanjian damai dengan ahli kitab adalah penolakan terhadap konsep perang abadi. Nah, jika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengizinkan atau tidak menyalahkan adanya perjanjian damai, ya, maka ayat ini tidak bisa dipahami sebagai perintah perang abadi, karena perjanjian damai masih berpeluang di sana, di mana pada saat itu memang perjanjian damai itu ada di antara mereka, antara orang-orang Romawi dan orang-orang Arab pada saat itu, kaum muslimin. Namun sekarang pertanyaannya, Mas Zul, ini aku tadi nggak ngomong tentang perang abadi. Tentang perang abadi itu kan anggapan Mas Zul, aku yang mendukung ini perang abadi, bukan? Ini kan ada konteks kan? ya ini asbabul nuzulnya saya sedang menceritakan kepada Anda. Coba jangan. Ini bercerita mengenai asbabul nuzul.
Yang kamu pahami itu adalah perintah kepada orang Kristen yang ada di Indonesia kan? Ketika mereka tidak taat maka kita bunuh. Ketika mereka tidak bayar jizya maka kita bunuh. Itu yang ada dalam pikiran saudara. Sementara dalil ini adalah bercerita masa lampau. Seperti berceritanya kitab Anda tentang orang Midian. Apakah kisah-kisah orang Midian itu harus kalian ulangi lagi? Tidak kan? Karena pada masa itu bercerita masa itu. Sama dengan ayat ini. Iya, cuman kan maksudku nggak terlalu aku biar kelar nih, biar lurus. Maksudku memang ini ada konteksnya toh, bukan sampai yang sekarang ini juga kalian perangin kami, bukan kan? Itu ada konteksnya kan? Sebentar, saya potong dulu Mas Ade, Bang Zul, Mas Ade. Memang sesi kali ini kita menerapkan pola yang berbeda dari yang sebelumnya. Kita memang tidak berdebat. Jadi jangan terlalu mempush terhadap satu dalil saja. Kalau teman-teman muslim sudah menjelaskan, biarkan itu menjadi penjelasan dan publik yang akan menilai. Lebih baik kita beralih ke dalil yang lain yang mungkin ini ditanyakan. Karena memang malam ini kita menghindari debat seperti itu. Tadi soalnya mesti yang premis yang aku tunjuk gini Mas Edo, kalau agama Islam itu memang disebabkan dengan perang. Tidak bisa. Tidak bisa seperti itu dong. Harus kamu pahami. Kalau itu benar adanya, mohon maaf saya harus bela diri. Kalau itu benar adanya, maka tentara Islamlah yang datang menyerang Indonesia selama 3 abad sehingga kami mayoritas. Gimana? Di konteks waktu itu, Bapak, yang di konteks waktu itu. Baik, saya langsung ambil alih karena memang Adek ngaca, Dek. format ya, kita tidak mentolerir sedikit pun yang ke arah debat Bang Ade. Boleh pertanyaan kritis, tetapi hindari hanya terpaku kepada satu argumentasi yang didebatnya. Jadi lebih baik berganti argumentasi atau berganti dalil dan biarkan penjelasan itu kita hargai dan publik yang menilai. Oke, aku bisa bertanya? Ya, silakan. Ini Bro Jul ya. Ya. Saya membaca dalam buku ini bahwa Nabi Muhammad itu melancarkan peperangan, bahkan dia katakan itu memimpin 66 kali pertempuran. Baru di dalam kitab Quran atau di dalam ayat-ayat tadi itu memang ada perintah untuk berperang. Jadi perintah di dalam kitab itu dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sejalan. Baru kalau kita berbicara di masa kini juga, saya melihat atau mengamati atau informasi yang aku tahu, negara-negara yang beragama Islam atau negara Islam lah ya, itu selalu membuat larangan untuk membatasi agama lain dalam konteks ini kekristenan. Dan saya melihat begini, sepertinya apa yang tertulis di dalam kitab dengan kehidupan Nabi masih dipraktikkan di zaman sekarang ini. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Oke, silakan Bang Zul. Baik. Terima kasih Pak Edwin. Baik, ini pertanyaan baik sekali ya. Jadi pijakan kami dalam menyikapi Halo Bang Zul. ya. Atau Pak Dani mungkin silakan teman muslim yang ada. Oke, maaf tadi lagi di mute ya. Oh, silakan. Jadi gini, ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan perang, oh iya, dia harus sama seperti Musa, itu sudah dinubuatkan. Jadi bagaimana kemudian dia tampil sebagai panglima perang, ya itu Anda boleh lihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 26. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu ajarannya kemudian dipraktekkan oleh kaumnya saat sekarang, Anda boleh tunjukkan di mana itu terjadi. Atau itu hanya perasaan Anda saja. Sementara dalam Al-Quran sangat jelas. Al-Quran 18 ayat 29. Katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Itu dalam Al-Quran. Quran 17 ayat 107. Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman sama sekali kepada Allah. Quran 2 ayat 217. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafirannya, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
Quran 5 ayat 54, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencelah. Itulah karunia Allah. Jadi di ayat ini jelas Allah mengatakan, barang siapa yang murtad di antara kamu, biarkan aja murtad. Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lebih mencintai kepada Allah dan Allah mencintai kepada dia. Lalu kemudian yang perlu Anda pahami, umat Islam itu adalah taat kepada Al-Quran. Al-Quran itu ada perlu dipahami. Ada perintah membunuh, tunggu dulu dalilnya, asbabul wurudnya, asbabul nusulnya seperti apa. At-Taubah ayat 6. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah. Ya, lindungilah ia. Itu perintah di dalam Al-Quran. Dan jika ia si pembunuh dari kaum kafir ini yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh ini membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, si pembunuh yang dibunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia si pembunuh ini berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam surah An-Nisa 92 masih ada sampai sekarang. Kalau Anda tidak bisa baca bahasa Arabnya, baca terjemahannya. Jadi ketika Anda menganggap bahwa Islam itu mempraktikkan ajaran Rasulullah, tunggu dulu, tunjukkan di mana faktanya. Kita masih duduk berdampingan dengan damai, kawan. Iya toh? Kalau apa yang Anda tuduhkan terhadap Al-Quran, terhadap Islam itu adalah benar, saya rasa Anda sudah tidak ada sama sekarang. Sahabat kami baru-baru kejadian 6 orang kemarin. Kalau itu adalah perintah betul sesuai dengan apa yang Anda perangkakan, terjadi perang sekarang. Tapi kan tidak. Itu bukti bahwa sangkaan-sangkaan terhadap Al-Quran selama ini yang hanya dipahami secara terjemahan dan terjemahannya dipahami secara akal pikiran masing-masing tidak berdasarkan ilmu kaidah Quran, itu salah, itu keliru. Islam itu damai, ajaran Islam itu kasih, sama seperti yang Anda agung-agungkan agama Anda kasih, kami pun demikian. Dalil kami jelas di dalam Al-Quran kami, bahwa patokan panduan kehidupan keberagaman kami adalah Al-Quran. Kami tidak munafik, ada dari golongan-golongan kami yang menyalahi. Tapi itu tidak sesuai dengan standar yang ada dalam Al-Quran. Tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Al-Quran. Sama dengan Anda. Anda jangan munafik. Bagaimana kemudian teman-teman kita yang juga dari Kristen melakukan aksi-aksi. Kalau Anda tidak bisa melihat di negara ini, lihat di luar sana. Itu loh sahabat-sahabat. Baik, terima kasih Bang Zul. Nanti disimpan dulu karena narasumber tunggal, jadi Bang Zul akan punya banyak waktu. Kita beri kesempatan ke teman kita. Boleh tanya? Sebentar Pak. Raisen Pak Abana. Jadi begini ya, teman-teman, pada prinsipnya saya ingatkan lagi, hindari kita menyerang dan menyimpulkan atau tendensius. Jadi kita harus mencerdaskan pendengar di sana sehingga kita memberikan sumbangsi karya yang baik kepada bangsa Indonesia, memperkecil gesekan. Jadi sifatnya kita bertanya, Muslim menjawab. Kan Abu Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau jadi menanggapi pernyataan abang kita Zula, siapa di Zulkifli Abbas. Saya setuju itu tentang Islam tidak pernah membunuh. Betul itu. Sangkin Islam tidak pernah membunuh, jumlah kalau kita lihat luas dari kerajaan Arab Saudi itu 2.150.000 kilometer luasnya, tapi tidak ada satupun gereja maupun rumah ibadat Yahudi hingga detik ini. Itu bukti adalah Islam tidak pernah membunuh dan tidak rasis. Padahal dulunya di Arab Saudi terkenal banyak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen hidup berdampingan dengan orang pagan. Bahkan di zaman Muhammad itu masih ada juga orang yang beragama Zoroastria. Tapi semenjak tahun 600 kemunculan Islam, tidak pernah ada lagi rumah ibadah di situ selain masjid. Itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Boleh saya jawab? Silakan Bang Zul. Baik.